harus dibujuk dulu bapaknya. Siapa tahu bapaknya takut kan, nanti kalau dia nikah dengan itu disia-siakan. Harus buktikan dulu bahwa dia agamanya baik, akhlaknya baik. Kita ini bicara tentang hukum syar'i, bukan tentang perasaannya. Kalau berbicara tentang perasaan, siapa sih yang rela, siapa sih yang ridho? Nah, ini kita bicara hukum secara hukum syar'i. Ulama mengatakan boleh, karena alasan seperti itu bukan alasan yang syar'i. Jadi boleh pindah ke wali yang berikutnya. Tetap harus ada wali, harus. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan saksi yang adil. Jadi nggak bisa langsung sudah kawin lari, apalagi sebelum nikah itu udah pacaran ya aku. Nah, itu namanya kufu ya, sekufu. Nah, kufu itu yang dipertimbangkan secara syar'i hanyalah agama dan akhlak. Nah, kemudian kalau untuk wanita ya disunahkan, dianjurkan nikah itu dengan gadis, bukan janda. Kenapa? Karena ada kemaslahatannya, sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah, dia berkata, aku menikah dengan seorang wanita di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia bertanya, ya Jabir, kamu menikah? Aku menjawab, betul. Apakah dengan gadis atau janda? Aku mengatakan dengan janda. Nabi kemudian bilang sama Jabir, bahal nabi kratulaimuha. Kenapa kamu gak nikah dengan gadis aja, di mana kamu bisa bersenang-senang, bermain-main, ya kan? Kalau yang namanya janda kan, mohon maaf ya, mungkin dia masih punya memori dengan suami sebelumnya, atau dia sudah berumur, ya kan? Kemudian, nah ini perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengisyaratkan bahwa lebih bagusnya dengan gadis. Kenapa nggak nikah dengan gadis? Kamu bisa bercanda dengannya, bermain dengannya. Ini syarat. Tapi Jabir kemudian menyebutkan alasannya kenapa beliau memilih janda. Nah, jadi anjurannya itu nikah dengan gadis kecuali ada maslahat. Tapi bukan masalah duniawi ya. Kenapa nikah dengan janda? Kaya. Kan? Bukan gitu. Tapi masalahnya apa? Kenapa Jabir bin Abdullah milih janda ketimbang gadis? Ya Rasulullah, saya itu punya saudara perempuan yang masih kecil-kecil. Saya khawatir kalau saya nikah dengan yang gadis, saya sibuk dengan dia, saya gak ngurusin adik-adik saya. Jadi bisa ngomong gitu loh. Nikah dengan janda bisa ngomong adik-adiknya, ya kan? Justru saya tidak sibuk dengan istri saya, malahan adik-adik saya. Nah, itu alasannya bagus juga kan. Nah, kalau dia Nabi bilang pada kaitan ya, kalau begitu ya sudah, alasannya betul. Tapi aslinya boleh gadis mau janda, yang cuma anjurannya. Kemudian pertimbangan berikutnya apa? Nah, punya banyak anak. Ya kan memang menikah tujuannya diantaranya untuk itu, supaya banyak anak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tazawwaju al-wadudul wadud, menikahlah dengan wanita yang penyayang dan banyak anak. Wa inni mukasirun bikumul umam, karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Jadi lihat itu bukannya makanya bukan termasuk sunnah ya kalau orang menikah ya, kemudian pengen punya anak dengan alasan karir. Giliran sudah karirnya ini pengen punya anak gak dapat. Karena kalau saya punya anak nanti saya dipecat dari pekerjaan. Dan alasan. Kan setiap orang ada rezekinya, setiap anak ada rezekinya. Oh saya nggak punya anak, nggak pengen punya anak banyak, kenapa? Saya masih honorer. Nah kalau saya sudah PNS, insya Allah anak banyak, nggak apa-apa, ada jaminannya dari negara. Itu bukan alasan. Setiap anak ada rezekinya.
Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kata Allah. Kami yang memberi rezeki kepada kalian, kepada anak-anak kalian. Bukan kita yang ngasih rezeki. Kita dulu waktu nikah takut. Tapi ketika sudah menikah punya anak, ada aja rezekinya. Tambah anak, ada aja rezekinya. Yang nambah istri, ada aja rezekinya. Ini ada ya, kalau saya termasuk yang berani. Hanya berbicara aja. Ada rezekinya, ada, setiap anak ada rezekinya, sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan takut. Yang namanya ketakutan itu dari setan. Innaman najwa minas syaiton liyahzunal ladzina amanu. Bisikan itu dari setan supaya orang beriman itu sedih, takut. Aduh, punya anak ini. Apalagi mohon maaf, wanita-wanita karir yang mementingkan bentuk badan. Nah, kalau saya punya anak nanti saya jadi gemuk lah, suami saya nggak seneng lah, karir saya jatuh lah, gitu kan. Memang mohon maaf ya, jujur ya, penilaian wanita cantik zaman sekarang sama zaman dulu itu berubah. Kalau zaman dulu seperti disebutkan di dalam syair-syair Arab dulu, orang wanita cantik itu yang gemuk. Iya benar. Sekarang udah berubah. Yang kurus dia cantik. Kita yang salah juga nilainya, karena kita ikut-ikutan. Kalau sudah istri agak gemuk udah gak senang, itu salah. Harusnya dia kata, oh kalau dulu kamu begini ini cantik, biar dia gak takut punya anak. Gara-gara suaminya juga sih yang bikin istrinya takut punya anak. Takut kalau punya anak terus gemuk, suaminya gak senang lagi, gak maunya. Salah itu, jangan ditakut-takutin. Harusnya dihibur. Zaman dulu wanita cantik itu yang gemuk. Harusnya begitu. Ya. Nabi SAW memang berubah kecintaan dia kepada istri-istri beliau, termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Padahal digambarkan Aisyah itu juga berbadan subur. Enggak, cantik-cantik aja, ngomong-ngomong saja. Intinya jangan takutnya anak, apalagi anak banyak. Jangan takut, karena setiap orang ada rezekinya. Tazawwaju al-wadudul malud, menikahlah dengan yang penyayang dan punya banyak keturunan. Nah, itu pertimbangan memilih istri, khususnya ditambahkan yaitu yang penyayang, punya anak banyak, terus kemudian bikr yaitu gadis. Walaupun janda pun boleh kalau ada kemaslahatan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itulah yang mungkin bisa kita pelajari. Silakan ada yang mau bertanya. Baik Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan penjelasan dari kajian hari ini terkait bab nikah, silakan kepada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya. Yang lagi viral ini kan sekarang ini yang menantu menikah dengan mantan mertua itu. Tapi sudah mantan itu. Yang viral ya. Yang kedua, Gini, baca dulu. Ketika seorang laki-laki, ya kan, menikah dengan seorang wanita, ya kan, terus cerai, ya kan, itu dia nggak boleh nikah dengan ibunya. kalau sudah campur, kalau sudah campur, kalau belum campur boleh. Kalau belum campur, itu dari ibu ke anak boleh. Oh, turun. Tapi kalau ke atas nggak boleh. Paham? Terus mana nggak boleh? Nggak ada istilahnya. Mantan juga. Ya, walaupun mantan mertua. Kecuali kakak ke adik. Paham? Kalau anak ke atas nggak boleh. Iya. Kenapa menikah dengan ininya, mertuanya? Saya itu lagi viral Ustaz. Dia lebih senang sama mertuanya. Gak boleh. Alasannya dia lebih nyaman dengan mertuanya. Gak boleh kan? Disuruh nyaman dari Ada caranya. Ya ampun.
Terus apa lagi? Dan kedua, kalau batas talak itu kalau misalnya kita kan kadang emosi kan lagi meluap misalnya ya. Perkosaan itu batasnya sampai mana Pak Ustaz? Ya intinya semarah apapun harus sadar, jangan kemudian mengikuti godaan setan. Jangan sampai perkosaan mengeluarkan kata-kata. sadar nggak ada ilmunya. Ya. Karena nggak ada istilahnya orang itu mentalak istrinya sambil senyum-senyum. Ya rata-rata lagi berantem. Nanti kalau gara-gara berantem marah, orang mentalak istrinya nggak jatuh talaknya, udah hampir semua orang nggak jatuh talaknya. Dan lagi mentalak istrinya pasti lagi marah. Walaupun sebagian ulama berdalilkan dengan hadis la tolaqa min ihlam, tidak ada talak disebabkan tertutup. Nah itu berlaku untuk orang yang marahnya benar-benar marah sampai dia hilang kesadaran, lalu dia tanpa sadar mengucapkan kata talak, itu juga jatuh. Nah, jadi bukan karena marahnya, tapi karena akalnya yang tertutup. Jadi kalau setiap marah talak gak jatuh, marah dikit, tapi saya marah gak jatuh, itu marah gak jatuh, sebenarnya gak jatuh. Jadi itu marah yang benar-benar sampai kebablasan, sampai orang kehilangan akal sadarnya, itu yang menyebabkan talak jatuh. Kita harus buktikan itu, benar nggak? Nanti jangan-jangan dia pengen lari dari kenyataan aja, dia nggak mau terima talak kenyataan. Dia bilang saya tadi nggak sadar. Nah, kalau mau berusaha, ya siapa lagi? Bertanya terkait tentang menikah di luar, jadi perjinahan, dia pacaran, setelah itu dinikahkan. Apakah boleh seorang untuk menikahkan? Pertama itu, yang kedua gimana dengan anak yang nasabnya tadi, bisa dijelaskan saja? Baik, berkaitan dengan menikah dengan orang yang dizinainya. Mayoritas ulama melarang kalau dalam kondisi dia masih hamil. Oh, boleh. Kenapa? Lah kan dia juga kan yang menanamkan benih, gak ada kekhawatiran bercampur dengan benih laki yang lain. Mereka bilang beda dong, yang satu benih yang haram, yang satu benih yang halal, kan ada pernikahan. Dia nggak boleh, harus sampai melahirkan dulu baru boleh menikah dengan syarat bertobat dua-duanya. Tapi ada yang bilang, sebagian ulama ya, mungkin ini yang banyak diambil di zaman sekarang kan pendapat ini. Katanya pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Asalkan laki-laki itu mengaku memang itu benihnya dan wanita itu juga tidak mengingkari, boleh kan? Walaupun ini menyelisih pendapat jumhur mayoritas ulama loh, bahkan semua ulama mazhab, tapi mungkin banyak ya pertimbangan malu daripada malu kan. Banyak atau awal. Tapi kalau saya sih ya gimana ya, walaupun seperti itu dalam kondisi tertentu gak apa-apa, tapi jangan kemudian jadi alasan untuk memudah-mudahkan. Dalam artian ada Syekhul Islam membolehkan, yang penting kan laki-lakinya ngaku ya yang berzina dengan itu, gak ada yang lain, wanitanya juga tidak mengingkari. Jadi nanti sebagai celah untuk memudahkan pacaran, hubungan, kemudian daripada malu nikah. Kalau ulama lain nggak boleh. Nanti nunggu lahiran baru boleh nikah. Kalau nunggu lahiran kan ketahuan nanti seriusnya apa enggak. Jangan-jangan waktu dia mau menikah dia nggak tahu. Tapi ketika orang udah tahu semuanya, udah terlanjur dan sudah terlanjur. Maksudnya dia nggak ada serius lagi menikah. Kan bisa aja kan? Kalau jalan nasab anak gimana? Ya nggak boleh, bapak-bapaknya. Kalau yang tadi pendapat saya boleh Islam, tetap boleh karena laki-laki itu yang ngaku.
laki-laki itu yang ngaku itu adalah buahnya. Ada kan dikatakan istilah anak haram. Anak haram itu kalau tidak diketahui bapaknya, tapi itu bapaknya ngaku dan ibunya ngaku gak ada laki-laki yang lain berhubungan dengan dia. Anak ceplosan. Tapi itu mungkin yang banyak diambil sekarang ya, padahal itu menyelisih pendapat 14 sahabat. Nggak tahu, saya nggak tahu kenapa pertimbangannya Syekhul Islam mengambil pendapat itu. Padahal pendapat di zaman beliau juga model-model zaman sekarang itu belum ada ya, jadi nggak banyak ya. Kalau itu sekarang kayak gitu, pacaran, sepairan. Oh, ada lagi. Tadi masalah bercanda tentang perceraian, kan ada yang mengatakan ada 3 perkara yang serius jadi serius, ada yang bercanda jadi serius. Nah, kalau pernikahan itu bercanda yang nggak boleh, ada contohnya kan? Kalau pernikahan yang nggak bercanda, Pernikahan yang bercanda, contohnya gini, misalnya ada seorang bilang kepada seorang laki-laki, oh enggak, kamu saya nikahin sama anak perempuan saya juga mau, sah. itu bercandanya seperti itu. Baru, nggak bisa ya cuma bercanda tadi. Kecuali, Walaupun tidak menyebutkan nama anak, lah kalau memang dia punya anak perempuan, dengan si bapaknya berarti ngobrolnya. iya. Oh seperti itu ya. Kalau bukan seperti yang di sinetron-sinetron itu yang akad Oh nikah. enggak. Itu kan cuma bohongan ya. Pertama gini Pak ya, asli ya. beda antara dia itu bermain-main dengan orang yang sesuai dengan kenyataan hidupnya dengan orang yang memerankan sesuatu. Oh, iya. Beda. Kalau itu kan yang di sinetron juga belum bukan istrinya, Iya. juga belum tentu anaknya sendiri. Nah, seperti itu. Beda. Jadi contoh yang bercanda ya tadi ya, misalnya seorang laki-laki bertemu dengan seorang bapak yang punya anak gitu ya. Oke, cari bercanda-bercanda aja. Silakan Pak. Ya, Nambah. dengan